Penutupan tempat pembuangan akhir sampah regional Payakumbuh, Sumatera Barat. Warga di Bumi Pasaman Barat oleh KUD Sayuk. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang beribu kota di Kota Padang dengan luas 42.012,89 km persegi dan berpenduduk 5.780.436 juta jiwa. Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota otonom. Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit Barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan, khususnya pengakuan tanah ulayat milik masyarakat adat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Negara mengakui eksistensi tanah milik masyarakat yang dilindungi oleh produk hukum yang dibuat. Di samping itu, Sumatera Barat memiliki banyak sekali masalah yang berkaitan dengan tata ruang dan agraria. Beberapa di antaranya menyebabkan konflik bencana alam ataupun kerugian ekonomi. Masalah-masalah tersebut telah kami rangkum dalam video kali ini. Kementerian APBN nantinya mengeluarkan sertifikat HTU terjangka. Dampaknya apa? Tanah ulayat, tanah adat tidak hilang, masyarakat juga mendapatkan manfaat, yaitu ekonominya meningkat. Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Sepanjang tahun 2023, Wahana Lingkungan Indonesia mencatat 25 sampel konflik antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit dengan berbagai dinamika kasus. Tipe konflik yang sering terjadi adalah penyerobotan tanah perusahaan kelapa sawit dengan tanah ulayat milik warga. Hal ini terjadi karena HGU dari pemerintah pusat bertumpang tindih dengan kepemilikan tanah ulayat yang diatur oleh Perda. Oleh sebab itu, perusahaan kelapa sawit dan masyarakat memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Menurut akademisi dan masyarakat, perluasan perkebunan sawit ini dinilai invasif dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Bukan tanpa alasan, selain digunakan sebagai kepentingan adat, tanah ulayat juga berfungsi sebagai lahan terbuka hijau dengan biodiversitas tinggi. Di sana menjadi tempat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan hidup dan tak bisa digantikan dengan perkebunan sawit yang homogen. Pemerintah setempat, khususnya Pemkab Tanah Datar, menyatakan keprihatinan atas permasalahan ini. Tak lain karena tanah ulayat di Sumatera Barat hanya tersisa 8,4% saja seiring dengan alih fungsi lahan yang kian masif. Maka dari itu, regulasi tata ruang daerah (RDTR) harus disinergikan dengan tata ruang nasional agar pemanfaatan lahan bisa dimaksimalkan sesuai fungsinya masing-masing tanpa ada benturan kepentingan. Kementerian PUPR sudah bersurat ke Pak Utamakarya untuk pelaksanaan studi flyover Sitinjau Laut KPBU antara Utamakarya. Sitinjau Laut merupakan salah satu akses transportasi darat satu-satunya dari Kota Padang menuju Kota Solok. Jalan ini terkenal karena medannya yang sangat ekstrim dan berliku, sehingga seringkali beberapa kendaraan gagal menanjak saat melaluinya. Otomatis, banyak terjadinya antrian kendaraan yang menyebabkan penumpang lalu lintas. Hal ini dipengaruhi juga oleh badan jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui oleh 2 kendaraan. Anggota DPR Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengatakan bahwa Pemprov Sumatera Barat sedang menekankan wacana pembangunan flyover yang mengangkas Bukit Barisan seperti Kelok 9 agar kendaraan tak lagi harus berjibaku dengan medan yang curam. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PPN atau Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan wacana ini
telah melalui studi kelayakan. Akan tetapi, terhambat oleh regulasi tata ruang yang telah ada karena harus menembus Taman Nasional Kerinci, sehingga dikhawatirkan akan mengancam flora dan fauna yang ada. Maka dari itu dibutuhkanlah komitmen bersama untuk memastikan proyek infrastruktur ini dapat berjalan agar mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat bisa berkembang pesat. Tentunya dengan tetap memastikan analisis dampak lingkungan yang ada. Proses membuat jembatan darurat dengan bambu dan juga ada dengan pohon kelapa. Longsornya TPA Payakumbuh, TPA Regional Payakumbuh mengalami longsor karena overkapasitas pada 20 Desember 2023. Hingga kini, kota Payakumbuh tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Bencana ini terjadi setelah kota Payakumbuh diguyur hujan berintensitas tinggi. Tumpukan sampah yang menggunung akhirnya berguguran karena tergerus air hujan, menimbun persawahan milik warga di sekitarnya. Selain itu, air lindi dari sampah yang membusuk juga mencemari lingkungan sekitar dan dikeluhkan warga. Selain menjadi masalah bagi masyarakat kota Payakumbuh, longsornya TPA ini juga menghambat aktivitas pembuangan limbah dari daerah lain. Pasalnya, TPA Payakumbuh menampung sampah dari 4 kabupaten dan kota masing-masing kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kabupaten Agam, dan 50 kota otomatis. Kelima kabupaten kota tersebut harus mengalihkan tujuan pembuangan sampah ke TPA air dingin di Padang. Namun hal ini dinilai hanya sebagai solusi jangka pendek karena kapasitas TPA air dingin sendiri terbatas, ditambah rancangan rencana tata ruang dan wilayah. RT RW Kota Padang menghendaki TPA ini harus ditutup karena terlalu dekat dengan pemukiman warga dan mencemari sumber mata air di sana. Oleh karena itu, masyarakat berharap Pemprov Sumatera Barat menyelesaikan masalah ini secepatnya dengan mencari lokasi TPA baru yang jauh dari area berpenduduk. Selain 3 masalah yang telah disebutkan sebelumnya, Sumatera Barat masih memiliki segudang permasalahan lain yang berkaitan dengan tata ruang kewilayahan. Seperti yang baru saja terjadi beberapa bulan yang lalu, banjir bandang menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa akibat aliran air yang menerjang bangunan milik warga. Memang bisa dibilang bencana ini bersumber dari alam dan tidak dapat dihindari. Akan tetapi dampaknya masih bisa dikurangi apabila pemerintah daerah mengatur regulasi agraria dengan tegas. Sebab jika melihat peraturan Menteri PUPR nomor 28 dan PP nomor 35 pasal 25 tahun 1951, daerah aliran sungai atau DAS memang tidak diperuntukkan untuk mendirikan bangunan. Dengan kata lain, bencana banjir bandang yang terjadi sebenarnya bukan bencana, tetapi adalah kesalahan manusia sendiri yang membangun bangunan di daerah limpahan air sungai tanpa memikirkan analisis dampak lingkungan. Selain bencana, permasalahan lainnya yang bisa kita lihat adalah banyaknya slum area ataupun daerah kumuh di Kota Padang sebagai akibat dari perencanaan kota yang tidak matang. Mangkraknya Stadion Sumatera Barat juga adalah bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam merancang konsep tata ruang wilayah, di mana stadion dan pusat kegiatan ekonomi yang seharusnya dibangun di tengah kota justru malah dibangun di tempat yang terpencil dengan infrastruktur yang minim. Maka dari itu, regulasi tata ruang perlu ditetapkan secara matang melalui Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang ada bisa terlaksana secara terencana, tanpa adanya benturan kepentingan, baik itu dengan berbagai pihak maupun yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.